Bayangkan, Anda lahir di sebuah desa di Afrika Barat. Tiba-tiba, suatu malam, desa Anda diserang. Rumah dibakar, keluarga dipisahkan, tangan dan kaki dirantai. Lalu Anda dipaksa berjalan ratusan kilometer menuju pantai. Dimasukkan ke kapal kayu gelap tanpa cahaya. Dan diseberangkan ke benua yang bahkan belum pernah Anda dengar namanya. Banyak yang mati di perjalanan. Yang selamat dijual seperti barang. Inilah salah satu tragedi terbesar dalam sejarah manusia, perbudakan. Secara ilmiah, manusia modern berasal dari Afrika. Para ilmuwan percaya Homo sapiens muncul di Afrika sekitar 200.000 tahun lalu. Warna kulit manusia ditentukan oleh pigmen bernama melanin. Di wilayah Afrika yang sangat panas dan terkena sinar ultraviolet tinggi, tubuh manusia berevolusi menghasilkan melanin lebih banyak. Akibatnya kulit menjadi lebih gelap. Kulit hitam sebenarnya adalah bentuk perlindungan alami tubuh terhadap radiasi matahari. Sebaliknya, manusia bermigrasi ke Eropa ribuan tahun lalu mengalami perubahan warna kulit menjadi lebih terang karena lingkungan yang lebih dingin dan minim sinar matahari. Jadi secara genetika, warna kulit bukan tanda superior atau inferior. Itu hanyalah hasil adaptasi manusia terhadap lingkungan selama ribuan tahun. Namun dalam sejarah, perbedaan warna kulit kemudian dipakai sebagai alasan diskriminasi dan perbudakan. Pada masa kolonial, orang Eropa menyebut bangsa Afrika hitam dengan istilah negro. Kata itu berasal dari bahasa Spanyol dan Portugis. Negro yang berarti hitam. Pada abad ke-16 hingga abad ke-19, istilah ini digunakan secara luas dalam perdagangan budak Atlantik. Namun seiring berkembangnya gerakan hak sipil di abad ke-20, kata negro mulai dianggap merendahkan dan terkait dengan era perbudakan serta segregasi rasial. Kini istilah yang lebih umum dipakai adalah Black people atau African Americans untuk warga keturunan Afrika yang lahir di Amerika Serikat. Perubahan istilah ini mencerminkan perubahan sosial dan perjuangan panjang melawan diskriminasi rasial. Perdagangan budak Atlantik dimulai sekitar abad ke-16. Tahun 1619 menjadi titik penting dalam sejarah Amerika. Sekelompok orang Afrika pertama tiba di koloni Inggris di Virginia. Awalnya, sebagian diperlakukan sebagai pekerja kontrak. Namun, lama-kelamaan sistem ini berubah menjadi perbudakan permanen berdasarkan ras. Orang kulit hitam dianggap properti yang bisa diperjualbelikan. Diperkirakan sekitar 12 hingga 12,5 juta orang Afrika dipaksa diseberangkan melalui Samudra Atlantik selama perdagangan budak berlangsung. Sekitar 10 juta berhasil tiba hidup-hidup dan sisanya sekitar 2,5 juta meninggal karena kelaparan, karena penyakit, karena kekerasan atau bunuh diri selama perjalanan laut yang mengerikan. Perjalanan ini dikenal sebagai Middle Passage. Di kapal budak manusia dirantai berdesak-desakan. Tidak ada sanitasi, tidak ada kebebasan, bahkan banyak mayat dibuang langsung ke laut. Sebagian besar budak berasal dari Afrika Barat, wilayah yang kini menjadi negara bernama Senegal, Ghana, Nigeria, Benin, dan Angola. Perdagangan budak dijalankan oleh kombinasi antara lain yaitu kerajaan kolonial Eropa, termasuk juga pedagang swasta, termasuk juga pemilik perkebunan, dan juga termasuk elit lokal Afrika tertentu yang mereka sebagai pensuplai yang menangkap orang-orang yang menerima, yang pengepul orang-orang yang bisa dijadikan budak. Bangsa Portugis menjadi pelopor perdagangan budak Atlantik, kemudian disusul Inggris, Spanyol, Belanda, Perancis, dan negara Eropa lainnya. Perdagangan ini menjadi bisnis raksasa. Kapal-kapal Eropa membawa senjata, membawa alkohol, ada tekstil juga, dan barang dagangan ke Afrika. Lalu menukar barang itu dengan manusia. Dan kemudian budak dibawa ke Amerika untuk bekerja di perkebunan kapas, perkebunan tembakau, tebu, dan perkebunan lainnya.
hasil perkebunan lalu dijual kembali ke Eropa. Sistem ini dikenal sebagai perdagangan segitiga Atlantik. Barang industri dijual ke Afrika, dibayar dengan budak, budaknya dibawa ke benua Amerika, di Amerika budak bekerja di perkebunan, dan perkebunan menghasilkan hasil perkebunan yang kemudian dijual ke Eropa. Sungguh sebuah transaksi yang nilainya miliaran dolar, namun sangat tragis karena memasukkan komponen manusia sebagai barang dagangan. Jadi perbudakan saat itu bukan sekedar praktek sosial, tetapi mesin ekonomi global bernilai miliaran dolar pada zamannya. Budak kulit hitam tidak diam. Sepanjang sejarah Amerika terdapat banyak pemberontakan budak. Salah satu yang terkenal adalah pemberontakan Nat Turner tahun 1831. Nat Turner adalah seorang budak yang memimpin pemberontakan di Virginia. Kelompoknya membunuh puluhan orang kulit putih pemilik budak. Pemerintah Amerika merespons dengan sangat keras. Ratusan orang kulit hitam dibunuh dan aturan terhadap budak diperketat. Peristiwa lain yang sangat besar adalah Perang Saudara Amerika atau Civil War tahun 1861-1865. American Civil War. Perang ini dipicu konflik antara negara bagian utara dan selatan. Negara bagian selatan ingin mempertahankan perbudakan karena ekonomi mereka tergantung pada tenaga budak. Sedangkan banyak negara bagian utara mulai menolak perbudakan. Perang saudara ini menewaskan lebih dari 600.000 orang dan menjadi perang paling berdarah dalam sejarah Amerika. Tokoh pendukung perbudakan umumnya berasal dari negara bagian selatan. Mereka adalah pemilik perkebunan besar, politisi dari negara di selatan, dan kelompok supremasi kulit putih. Salah satu tokoh penting Konfederasi Selatan adalah Jefferson Davis. Sedangkan tokoh anti perbudakan disebut abolisionis. Tokoh-tokoh terkenal anti perbudakan antara lain Abraham Lincoln, Frederick Douglass, Harriet Tubman, William Lloyd Garrison. Abraham Lincoln awalnya fokus menjaga persatuan Amerika, namun akhirnya ia mengeluarkan Emancipation Proclamation tahun 1863 yang membebaskan budak di wilayah pemberontakan selatan. Perbudakan resmi dihapus melalui amandemen ke-13 Konstitusi Amerika Serikat. 13th Amendment, Neither Slavery Nor Involuntary Service. Amandemen ini disahkan Kongres pada tahun 1865 dan diratifikasi pada 6 Desember 1865. Artinya, perbudakan dan kerja paksa resmi dilarang di seluruh wilayah Amerika Serikat. Namun ada satu pengecualian kontroversial, yaitu kerja paksa masih diperbolehkan sebagai hukuman bagi narapidana yang dihukum secara sah. Karena itu, beberapa akademisi menyebut sistem penjara Amerika kemudian menjadi bentuk eksploitasi tenaga kerja baru terhadap orang kulit hitam. Setelah amandemen ke-13 berlaku, perbudakan menjadi tindakan ilegal dan inkonstitusional. Pemerintah federal memiliki wewenang menindak siapapun yang melakukan perdagangan manusia, kerja paksa, atau praktek menyerupai perbudakan. Di era modern, pelanggaran seperti human trafficking dapat dihukum penjara berat. Namun setelah Perang Saudara, banyak negara bagian selatan mencoba mencari celah hukum melalui segregasi rasial, black codes, dan kerja paksa tahanan. Diskriminasi terhadap warga kulit hitam tetap berlangsung hampir 100 tahun berikutnya. Setelah Perang Saudara berakhir, muncul kelompok supremasi kulit putih bernama Ku Klux Klan atau KKK, didirikan tahun 1865 oleh mantan tentara Konfederasi Selatan. Tujuannya menakut-nakuti warga kulit hitam dan pendukung hak sipil. Mereka terkenal dengan pakaian putih bertudung, pembakaran salib, intimidasi, penyiksaan, hingga pembunuhan. KKK melakukan teror terhadap warga kulit hitam, aktivis hak sipil, bahkan pejabat pemerintah. Pemerintah Amerika beberapa kali menghancurkan organisasi ini. Namun KKK atau KKK muncul kembali dalam beberapa gelombang. Puncak kekuatan KKK terjadi tahun 1920 hingga 1925. Jumlah anggotanya pernah mencapai jutaan orang. Namun setelah gerakan hak sipil tahun 1960-an, dukungan terhadap KKK menurun drastis.
Secara resmi, KKK tidak lagi memiliki kekuatan besar seperti dulu. Namun, berbagai laporan menyebutkan masih ada kelompok kecil dan pecahan KKK yang eksis secara tersembunyi di Amerika Serikat. Jumlah mereka diperkirakan hanya ribuan orang dan terpecah dalam banyak kelompok kecil. Mereka sering dipantau oleh organisasi HAM dan aparat keamanan karena terkait ekstremisme rasial. Sejarah perbudakan Afrika di Amerika adalah pengingat bahwa manusia pernah memperjualbelikan manusia lain hanya karena warna kulit. Jutaan orang kehilangan kebebasan, kehilangan keluarga, bahkan kehilangan nyawa. Namun dari penderitaan itu juga lahir perjuangan besar, terutama hak asasi manusia, kesetaraan dan kebebasan. Dan hingga hari ini dunia masih terus belajar agar tragedi seperti ini tidak pernah terulang lagi. Perbudakan mungkin sudah dihapus dari hukum, tetapi perjuangan melawan kebencian dan diskriminasi masih terus berlangsung hingga hari ini. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda semua masih merasakan bahwa perbedaan kulit itu masih eksis di permukaan bumi ini? Jika ada, di bagian mana dan bagaimana seharusnya ini? Tulis komentar dan jangan lupa share dan subscribe. Terima kasih.